Dahulu kala, di tanah Jawa yang damai dan subur, berdirilah kerajaan besar bernama Kerajaan Kediri. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Jayabaya, yang terkenal tidak hanya karena kebijaksanaannya dalam memerintah, tetapi juga karena kemampuannya melihat masa depan. Ramalan-ramalannya begitu akurat sehingga tetap dikenang hingga kini sebagai ramalan Jayabaya. Kehidupan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya hidup di masa keemasan Kerajaan Kediri. Ia adalah raja yang mencintai rakyatnya dan selalu berusaha menjaga keadilan. Rakyat menyebutnya sebagai Raja Diracik Wicara karena ucapannya selalu penuh kebijaksanaan. Suatu malam, Jayabaya menerima mimpi dari Dewata Agung. Dalam mimpi itu, ia diberi kemampuan untuk melihat jalannya waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setelah menerima anugerah tersebut, Jayabaya sering bertapa di gunung dan hutan. Di tempat-tempat sunyi itu, ia merenungkan segala yang dilihatnya dalam penglihatan-penglihatan gaib. Ia mulai menyusun ramalan tentang masa depan tanah Jawa, yang kelak disebut sebagai Serat Jayabaya. Jayabaya meramalkan perjalanan panjang Nusantara, termasuk zaman keemasan, masa kehancuran, dan kelahiran kembali kejayaan. Beberapa ramalan terkenalnya antara lain, zaman kekacauan. Akan datang masa ketika dunia penuh dengan kekacauan, kebenaran dianggap salah, dan kebohongan diagungkan. Dalam zaman ini, manusia akan lupa dengan ajaran leluhurnya. Kedatangan bangsa asing. Jayabaya meramalkan bahwa akan datang orang-orang berkulit putih yang menguasai tanah Jawa, tetapi kekuasaan mereka tidak akan berlangsung selamanya. Kemunculan Ratu Adil. Setelah masa-masa sulit, akan muncul seorang pemimpin bijaksana yang disebut Ratu Adil, yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ramalan tentang teknologi. Dalam salah satu ramalannya yang terkenal, Jayabaya menyebutkan tentang hal-hal yang sulit dimengerti oleh orang-orang pada zamannya, seperti besi terbang di langit, perahu berjalan di atas awan, tanah Jawa akan terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Akhir kehidupan Jayabaya. Setelah menyelesaikan ramalan-ramalannya, Prabu Jayabaya merasa tugasnya di dunia sudah selesai. Ia menyerahkan takhta kepada penerusnya dan mengasingkan diri di sebuah gua untuk bertapa hingga akhir hayat. Konon, ia tidak meninggal seperti manusia biasa, melainkan moksa, lenyap bersatu dengan alam semesta. Legenda ramalan Jayabaya terus hidup hingga kini, menjadi sumber inspirasi, peringatan, dan harapan bagi masyarakat Jawa. Ramalan ini mengajarkan kebijaksanaan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam, serta menghormati nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pesan dari Jayabaya, jangan takut pada masa depan, meski gelap akan datang, terang selalu menyusul. Hiduplah dengan kebenaran, karena hanya itu yang akan membawa kedamaian sejati. Masa kegelapan yang mulai terjadi. Beberapa abad setelah Prabu Jayabaya moksa, ramalannya mulai terbukti satu persatu. Zaman kegelapan yang ia gambarkan sebagai zaman edan melanda Jawa. Dalam zaman ini, nilai-nilai kebenaran mulai pudar. Orang-orang yang jujur dan baik hati justru sering mengalami penderitaan, sementara mereka yang serakah dan culas memperoleh kekuasaan. Zaman edan, yen ora edan ora keduman. Zaman gila, jika tidak ikut gila, maka tidak akan mendapatkan bagian. Begitu isi salah satu ramalannya. Namun Jayabaya menambahkan, sing eling lan waspada bakal slamet. Yang ingat dan waspada akan selamat. Pesan ini memberikan harapan bagi mereka yang tetap setia pada kebenaran di tengah kekacauan. Kedatangan bangsa asing. Ramalan Jayabaya tentang kedatangan bangsa asing menjadi kenyataan pada abad ke-16, ketika bangsa-bangsa dari barat mulai berdatangan ke Nusantara. Orang-orang berkulit putih yang disebut dalam ramalan akhirnya menguasai Jawa. Kekuasaan ini ditandai dengan penjajahan yang membawa penderitaan bagi rakyat. Jayabaya juga meramalkan bahwa penjajahan ini tidak akan berlangsung selamanya. Ia menyebutkan bahwa setelah orang-orang putih pergi, akan ada masa di mana orang berkulit kuning mencoba mengambil alih. Namun, semua ini hanyalah bagian dari perjalanan waktu yang kelak membawa Nusantara menuju kebebasan. Kemunculan Ratu Adil. Salah satu ramalan yang paling dinanti adalah tentang kemunculan Ratu Adil, pemimpin bijaksana yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Ratu Adil digambarkan sebagai seseorang yang sederhana, namun memiliki kekuatan besar untuk mengembalikan keadilan. Ia bukanlah orang yang lahir dari kemewahan, melainkan dari rakyat biasa yang mengerti penderitaan manusia. Namun, Ratu Adil tidak akan muncul begitu saja. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebutkan bahwa sebelum kemunculan pemimpin ini, dunia harus melewati masa penuh cobaan. Kezaliman akan memuncak dan keputusasaan akan melanda hati manusia. Tetapi dari kegelapan inilah, harapan akan muncul seperti fajar yang terbit setelah malam yang kelam. Petunjuk aneh tentang teknologi. Selain prediksi sosial dan politik, ramalan Jayabaya juga mencakup fenomena yang tampaknya sulit dimengerti oleh masyarakat di masanya. Misalnya, besi terbang. Jayabaya meramalkan bahwa suatu hari besi akan melayang di langit, membawa manusia ke berbagai tempat. Ramalan ini dianggap menggambarkan pesawat terbang. Suara dari jauh. Ia juga menyebutkan bahwa manusia akan bisa berbicara dari jarak jauh, seperti berbincang tanpa bertatap muka. Ramalan ini sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon dan internet. Api yang tidak terlihat. Jayabaya memperingatkan tentang bahaya api yang tidak terlihat namun dapat membinasakan. Banyak orang menafsirkan ramalan ini sebagai senjata modern seperti nuklir atau radiasi. Kebangkitan Tanah Jawa. Setelah melalui berbagai ujian, Jayabaya meramalkan bahwa Tanah Jawa akan kembali makmur. Orang-orang akan hidup dalam harmoni dengan alam dan sesamanya. Namun, ia memberi peringatan bahwa kemakmuran ini tidak datang dengan sendirinya. Rakyat harus menjaga nilai-nilai kebajikan dan keadilan. Di akhir ramalannya, Jayabaya menyebutkan bahwa perubahan besar akan datang jika manusia mampu bersatu melawan keserakahan dan ketidakadilan. Tetep eling, waspada, lan bangun sesarengan. Nggayuh rasa adil iku ora mung tugase Ratu Adil, nanging tugase kabeh wong. Tetap ingat waspada dan membangun bersama. Mencapai keadilan bukan hanya tugas Ratu Adil, tetapi tugas semua orang. Ramalan Jayabaya tetap menjadi warisan yang menginspirasi hingga kini. Meski tidak semua ramalan terbukti dengan jelas, pesan moral di dalamnya tetap relevan. Di tengah arus zaman yang terus berubah, legenda ini mengingatkan bahwa kebenaran, kesetiaan pada nilai-nilai luhur, dan harapan adalah fondasi kehidupan yang abadi. Seiring waktu, orang-orang Jawa percaya bahwa ramalan Jayabaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga peta untuk masa depan. Mereka menunggu dengan penuh harap dan tetap berjuang untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, seperti yang diramalkan oleh Raja Bijaksana dari Kediri.